Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Cyber Asia dengan tim Dinomers akan mempresentasikan Pitdes Bisnis TIK ICT. Saya ketua kelompok dari Dinomers ini bernama Jeremy Tumbur Mamompar bersama dengan kedua teman saya Joan Joan siapa namanya? Lanjut Mas, tak aja, diedit, apa-apa. tak diedit aja nggak apa-apa ya? Oke, oke, Ya, oke. lanjut aja. Lanjut aja. Oke. Bernama Joan Lendi Tentres dan juga Mas Antonio Sigit. Untuk selanjutnya akan dibawakan dengan Mas Antonio Sigit. Oke, terima kasih waktunya di bagian bisnis summary. Jadi di masa ini banyak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang masih menghadapi kesulitan dalam infrastruktur teknologi informasi mereka. Mungkin mereka tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengelola bisnis dengan efisien. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di antara pemilik UMKM dan karyawan juga dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi solusi teknologi yang kompleks, seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. UMKM sering menggunakan berbagai sistem terpisah atau lembar kerja dan catatan manual untuk mengelola data bisnis mereka. Akibatnya, data tersebar di berbagai tempat dan format sehingga sulit untuk diintegrasikan atau rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk mengakses informasi yang seragam dan akurat yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Penggunaan ERP untuk UMKM menjadi solusi yang menjanjikan. ERP menyediakan platform terpadu yang mencakup berbagai fungsi bisnis, kemudian UMKM untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis mereka. Dengan adopsi ERP yang sesuai, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, kolaborasi antar departemen, visibilitas data, dan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan detail. Dengan otomatisasi proses bisnis ERP membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional. Fitur-fitur seperti pemrosesan pesanan, pengelolaan persediaan, produksi, dan keuangan yang terintegrasi memungkinkan UMKM untuk mengurangi waktu, biaya, dan upaya yang diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Next. Baik, berikutnya kita masuk ke business problem. Jadi yang pertama ada kurangnya integrasi. Jadi karena seringkali UMKM menggunakan sistem yang terpisah untuk kelola berbagai aspek operasional, mulai dari persediaan, keuangan, penjualan, hingga sumber daya manusia. Jadi datanya terfragmentasi dan tidak tergabung. Jadinya kesulitan untuk mengakses informasi yang konsisten dan juga real time. Kedua, proses bisnis yang tidak efisien. Jadi tanpa adanya sistem manajemen yang terintegrasi, UMKM sering menghadapi proses bisnis yang tidak efisien. Jadi mereka akan menghabiskan waktu yang berlebihan untuk mengelola inventaris secara manual, melakukan penjualan dan pembelian yang tidak terkoordinasi, atau mengelola keuangan dengan menggunakan spreadsheet terpisah. Yang ketiga, kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tanpa akses data yang mudah dan cepat terhadap informasi bisnis yang relevan, UMKM akan kesulitan dalam mengambil keputusan secara tepat waktu dan cerdas. Dan bahkan mereka dapat kehilangan peluang pasar, menghadapi masalah persediaan, atau mengalami kesulitan dalam melacak kinerja bisnis mereka. Yang keempat ada tantangan skalabilitas. Seiring pertumbuhan bisnis, UMKM akan sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dan mengelola operasi mereka. Sistem yang tidak dapat ditingkatkan atau disesuaikan dengan kebutuhan baru sering menjadi hambatan bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. UMKM sering mengalami keterbatasan sumber daya dari anggaran, tenaga, hingga keahlian teknis.
Biaya tinggi dan kompleksitas implementasi serta pemeliharaan solusi ERP tradisional dapat menjadi penghalang bagi UMKM untuk mengadopsi sistem manajemen yang terintegrasi. Next. Selanjutnya, keunggulan ERP solution. Yang pertama itu integrasi proses bisnis. ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti penjualan, persediaan, produksi, keunggulan, keuangan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem. Hal ini membantu UMKM dalam menyatukan data dan aliran informasi, menghindari duplikasi pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Yang kedua, pengendalian biaya. Dengan mengelola proses bisnis secara terintegrasi, ERP membantu UMKM mengurangi biaya operasional. Misalnya, dengan manajemen persediaan yang lebih efisien, UMKM dapat menghindari biaya persediaan berlebihan atau kekurangan stok yang dapat menyebabkan kehilangan peluang bisnis. Yang ketiga, skalabilitas dan pertumbuhan. ERP dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Sistem yang terintegrasi memudahkan UMKM dalam menyesuaikan operasi mereka dengan peningkatan volume transaksi, ekspansi ke cabang baru atau perluasan produk atau layanan. Dengan demikian, ERP membantu UMKM mengelola pertumbuhan mereka dengan lebih baik tanpa mengorbankan efisiensi dan kualitas. Yang keempat, peningkatan pelayanan pelanggan. Dengan informasi pelanggan yang terintegrasi, UMKM dapat memberikan pengalaman pelanggan yang baik, informasi tentang riwayat pembelian, preferensi, dan masalah pelanggan dapat diakses dengan mudah, memungkinkan UMKM untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan responsif. Dan yang kelima, pengelolaan risiko. ERP membantu UMKM dalam mengelola risiko bisnis dengan pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi. UMKM dapat mengidentifikasi risiko potensi lebih awal, mengambil tindakan, pencegahan yang tepat, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Baik, selanjutnya di sini ada bisnis model. Jadi untuk bisnis ERP solution ini kami mempunyai dua model yaitu UMKM dan ERP. Jadi, dari UMKM ini nantinya akan membuat akun atau create ERP UMKM. Kemudian di situ dalam pembuatan akun akan memilih jenis UMKM ERP-nya itu offline atau online. Untuk offline maka pelaku UMKM akan mendapatkan aplikasi sejenis inventory dan mendapatkan username dan password. Kemudian untuk yang online nanti UMKM tersebut akan mendapatkan produk e-commerce-nya. Kurang lebih untuk jenis bisnisnya seperti itu. Untuk selanjutnya untuk menu-menu dan yang lain-lain antara offline dan online sama, hanya pembedanya di adanya e-commerce dengan tidak. Oke, next. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke market size. Yang pertama ada total addressable market atau TAM. Dia mengacu pada total pasar yang dapat dijangkau oleh solusi ERP untuk UMKM.
Karena UMKM adalah segmen bisnis yang luas dan beragam di berbagai sektor industri, yang di mana menurut data statistik, UMKM menyumbang sebagian besar dari total jumlah perusahaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Jadi misalnya dalam konteks Indonesia, UMKM diperkirakan menyumbang sekitar 99% dari total perusahaan di negara ini. Jumlah jumlah total UMKM dapat mencapai jutaan, bahkan puluhan juta perusahaan, tergantung pada ukuran dan definisi UMKM yang digunakan. Oleh karena itu, TAM dari ERP Solution untuk UMKM sangat besar dan menjanjikan. Yang kedua, Serviceable Addressable Market atau SAM. Ini mencakup bagian dari TAM yang dapat dilayani secara efektif oleh bisnis ERP Solution untuk UMKM. Ini mencakup UMKM yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan solusi ERP yang ditawarkan. Misalnya kan dari ukuran bisnis, kebutuhan operasional, dan tingkat kesiapan untuk mengadopsi teknologi. Misalnya, SAM dapat mencakup UMKM yang memiliki sejumlah karyawan dengan kompleksitas operasional yang membutuhkan integrasi dan anggaran yang memadai untuk mengadopsi dan menggunakan solusi ERP. Meskipun ukurannya lebih kecil dari TAM, SAM tetap memiliki potensi pasar yang besar untuk ERP solution untuk UMKM. Nah, yang ketiga ada share of market, merujuk pada pangsa pasar yang diharapkan dapat dicapai oleh bisnis ERP solution untuk UMKM. Pangsa pasar ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keunggulan kompetitif, kualitas produk, harga, pemasaran, dan reputasi perusahaan. Di dalam segmen UMKM, adopsi solusi ERP masih relatif rendah karena kendala biaya dan kompleksitas. Namun dengan penawaran solusi ERP yang terjangkau, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, bisnis ERP solution dapat mengambil pangsa pasar yang signifikan dan juga dengan pendekatan yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif diharapkan dapat mencapai pangsa pasar yang signifikan dalam segmen UMKM. Bisnis problem. Lisensi perangkat lunak atau software licensing. Dalam model ini, UMKM memperoleh lisensi penggunaan perangkat lunak ERP solution dengan membayar biaya lisensi awal atau biaya berlangganan. Perusahaan penyedia ERP solution dapat menawarkan pilihan lisensi satu kali atau berlangganan setiap bulanan atau tahunan. Selain biaya lisensi, perusahaan juga dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan dukungan teknis terpisah. Selain itu, ERP Solution juga mengadopsi kombinasi model bisnis seperti memberikan opsi kustomisasi tambahan, menawarkan modul tambahan, atau memasukkan layanan dukungan pelanggan premium dengan biaya tambahan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke problem solution fit. Yang pertama ada integrasi data. ERP solution membantu UMKM mengatasi masalah data terfragmentasi dengan mengintegrasi berbagai departemen dan fungsi bisnis ke dalam satu platform terpusat. Ini memungkinkan UMKM untuk memiliki akses real-time ke informasi yang konsisten dan akurat, memastikan koordinasi yang lebih baik antara berbagai bagian operasional, meningkatkan efisiensi keseluruhan. Kedua, ada efisiensi operasional dengan solusi ERP. UMKM dapat mengotomatisasi proses bisnis mereka, mengurangi ketergantungan dengan tugas manual yang memakan waktu, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya, UMKM dapat mengelola
persediaan dengan baik, mengurangi waktu pemrosesan pesanan, dan juga meningkatkan koordinasi antara penjualan dan pengadaan. Ketiga, ada manajemen keuangan yang lebih baik. ERP Solution menyediakan alat yang diperlukan untuk mengelola keuangan UMKM lebih efektif. Jadi UMKM dapat melacak transaksi keuangan, menghasilkan laporan keuangan, memonitor arus kas, dan mengelola anggaran lebih baik. Sehingga dengan ini juga bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada analisis bisnis yang mendalam. Solusi ERP menyediakan alat analisis yang kuat untuk menganalisis data bisnis UMKM secara mendalam. Jadi UMKM dapat melacak kinerja penjualan, tren pasar, dan identifikasi peluang pertumbuhan potensial. Jadi dengan info ini dan data ini, UMKM dapat mengambil keputusan secara strategis dan lebih baik. Kemudian yang terakhir ada skalabilitas dan penyesuaian. ERP solution dirancang untuk dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan UMKM. Jadi solusi ini mudah ditingkatkan dan dapat dengan mudah disesuaikan juga dengan kebutuhan bisnis yang berubah seiring waktu. Dan UMKM dapat menambahkan modul baru, mengintegrasikan sistem lain, dan atau menyesuaikan alur kerja sesuai dengan perkembangan bisnis mereka. Selanjutnya, Selanjutnya produk market fit, MVP, minimum viable product. Jadi identifikasi kebutuhan inti yang pertama adalah identifikasi kebutuhan inti dari UMKM itu sendiri. Yaitu melakukan riset pasar dengan wawancara dengan calon pengguna untuk memahami masalah utama yang mereka hadapi dan fitur-fitur kunci yang mereka butuhkan dalam ERP solution. Fokusnya pada aspek-aspek penting seperti manajemen persediaan, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia yang relevan dengan UMKM. Kemudian selanjutnya ada pemilihan fitur utama. Berdasarkan kebutuhan inti yang teridentifikasi sebelumnya, pilih fitur-fitur utama yang akan dimasukkan ke dalam MVP. Yang paling krusial dan memberikan nilai terbesar pada UMKM. Pastikan fitur-fitur tersebut dapat memecahkan masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dan memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang efektif. Selanjutnya adalah fungsionalitas dasar. Fokus pada pengembangan fungsionalitas dasar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan utama. Pastikan MVP dapat mengelola proses operasional yang paling penting seperti pengelolaan persediaan, penjualan, pembelian, dan keuangan. Gunakan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan agar pengguna UMKM dapat mengadopsinya dengan cepat tanpa kesulitan. 4. Iterasi dan feedback pengguna. Setelah MVP rilis, berikan MVP kepada sejumlah pengguna UMKM untuk mendapatkan umpan balik dan evaluasi. Gunakan umpan balik tersebut untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitas MVP. Berikan perhatian khusus pada masalah utama yang ditemui oleh pengguna dan ditindaklanjuti dengan perbaikan dan pengembangan yang lebih lanjut. Selanjutnya, skala bertahap. Setelah mencapai produk market fit dengan MVP awal, lakukan skala bertahap dengan menambahkan fitur-fitur tambahan sesuai dengan umpan balik pengguna dan kebutuhan pasar yang teridentifikasi. Gunakan pendekatan Agile untuk mengembangkan produk secara iteratif dan adaptif, memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan masukan pengguna. Next. Hipotesis discovery. Hipotesis, UMKM akan lebih efisien dalam mengelola persediaan mereka dengan menggunakan fitur manajemen persediaan dalam ERP solution. Kemudian tingkat ketidakpastian moderat. Terdapat bukti empiris bahwa pengguna sistem ERP dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan, tetapi perlu diuji pada konteks UMKM secara spesifik. Dan yang terakhir, urgensi, yaitu tinggi. Mengingat pentingnya pengelolaan persediaan yang efisien, keputusan untuk mengadopsi ERP solution dalam aspek ini dapat mempengaruhi keberhasilan UMKM dalam jangka pendek.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis validation. Yang pertama ada hipotesis, yaitu UMKM yang menggunakan ERP solution akan mengalami peningkatan Net Promoter Score atau NPS dibandingkan dengan UMKM yang tidak menggunakan ERP solution. Kemudian yang kedua ada tingkat ketidakpastiannya, yaitu rendah, karena terdapat bukti yang kuat bahwa adopsi ERP solution dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan NPS, tetapi perlu diuji pada konteks UMKM secara spesifik. Dan yang terakhir, urgensinya adalah moderat, karena NPS adalah indikator penting untuk mengukur kepuasan pelanggan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang. Dan validasi hipotesis ini dapat membantu UMKM dalam mengambil keputusan yang tepat terkait adopsi ERP solution. Selanjutnya eksperimen sequence. Pertama, tahap riset dan analisis. Jadi tahap awal adalah melakukan riset pasar dan analisis untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam industri tertentu. Identifikasi karakteristik khusus dari industri tersebut seperti persediaan, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Kedua, tahap discovery eksperimen. Eksperimen yang pertama mengadakan sesi wawancara dan diskusi dengan sejumlah UMKM dalam industri yang dituju. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk memahami kebutuhan khusus mereka, tantangan yang dihadapi, dan harapan mereka terhadap solusi ERP. Eksperimen 2, membuat prototipe atau mockup sederhana dari fitur-fitur utama ERP solution yang akan dikembangkan. Uji prototipe tersebut dengan sekelompok kecil UMKM untuk mendapatkan umpan balik awal tentang keterkaitan fitur dengan kebutuhan bisnis mereka. Ketiga, tahap validation eksperimen. Eksperimen 3, mengembangkan versi minimum viable product MVP dari ERP solution dengan fitur-fitur inti yang telah diidentifikasi. Uji MVP dengan sejumlah UMKM yang mewakili profil pengguna yang diharapkan. Ukur penggunaan, kepuasan, dan efektivitas fitur-fitur yang ada melalui metrik seperti NPS, retention rate, dan customer lifetime value. Eksperimen 4, melakukan uji A&B untuk membandingkan penggunaan ERP solution dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan solusi ERP. Bandingkan metrik seperti pertumbuhan pengguna, churn rate, dan bounce rate antara kedua kelompok untuk melihat dampak positif yang dihasilkan oleh ERP solution. 4, tahap pengembangan dan skala. Poin A, menggunakan hasil dari eksperimen sebelumnya, lanjutkan pengembangan dan perbaikan fitur-fitur ERP solution yang telah diuji. Perbaiki masalah yang ditemukan dan tambahkan fitur tambahan yang diperlukan berdasarkan umpan balik pengguna. B, lanjutkan pengujian dan evaluasi secara berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah UMKM pengguna. Perbaiki metrik yang terkait seperti NPS, retention rate, customer lifetime value untuk mengukur keberhasilan dan dampak jangka panjang dari ERP solution. Next. Yang terakhir ini adalah our team in the numbers. Saya sendiri ketua tim, yaitu Jeremy Tumbur Mamompar, dengan NIM 2001010726060. Yang di situ tuh juga ada email saya, jtumbur11@gmail.com, bersama dengan kedua anggota saya. Yang pertama itu Antonius Sigit Prihar Santo dengan NIM 21040107020. Dan yang kedua, Joan Lendi Tentres dengan NIM 21040101022. Universitas Cyber Asia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih.